Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua. Jadi kembali lagi bersama saya Sukri di channel Berani Belajar. So today we're gonna learn statistic for data science. So enjoy. Jadi di sini ada 15 slide. Kita akan bahas cukup detail ya mengenai statistik untuk seorang data scientist. Nah, oke, jadi kita masuk dulu untuk ke pembahasan mengenai apa itu descriptive statistics atau statistik deskriptif adalah sebuah analisa data yang membantu kita untuk menggambarkan, kemudian menunjukkan atau meringkas informasi dengan cara yang berarti, sehingga siapapun yang melihatnya dapat mendeteksi pola tertentu yang relevan. Jadi kita membantu awalnya data yang nggak bisa atau sukar untuk dipahami menjadi mudah dipahami dengan menunjukkan sesuatu pola atau informasi yang relevan bagi orang yang membutuhkannya. Nah, untuk pengambilan data sendiri kita ada mengenal namanya populasi dan ada juga sampel. Jadi kalau populasi itu adalah keseluruhan data. Kalau sampel itu kita mengambil titik acak dari populasi untuk mendeskripsikan populasi itu sendiri. Dan sebenarnya populasi itu sulit untuk didefinisikan dan dianalisis dalam kehidupan nyata, di mana uh, sangat mudah kita dapat melewatkan nilai. Jadi nilai itu bisa hilang ketika kita memakai populasi, di mana ini akan mempengaruhi analisis serta analisis seluruh populasi itu sangat mahal dan memakan waktu. Karena kan kita nggak pakai sampel tuh, jadi semuanya kita masukkan ke dalam analisis. Nah, biasanya makanya kita mendengar kata sampel atau dia simbolnya N kecil, kalau populasi N gede, N kapital. Nah, di mana kalau kita pakai sampel ini, dia berlawanan dengan populasi, dia bisa lebih cepat, lebih mudah, dan karena ukurannya lebih kecil, eh, sedikit rentan terhadap kesalahan. Nah, tetapi syaratnya sampel itu harus acak dan keduanya memiliki mewakili populasi. Nah, Nah, ini kemudian ada beberapa keynote yang perlu kita tahu. Kita tahu nilai yang dihitung saat menganalisis populasi dikenal sebagai parameter, nilai yang dihitung saat menggunakan sampel dikenal sebagai statistik. Ingat ya, kalau nilai untuk menganalisis populasi itu parameter, nilai yang dihitung untuk saat menggunakan sampel itu statistik. Nah, populasi sulit didefinisikan dan dianalisis dalam kehidupan nyata, mahal dan makan waktu. Sampel membuat analisis lebih sedikit memakan waktu, lebih murah, dan lebih rentan terhadap kesalahan dan harus mewakili populasi seperti yang dijelaskan tadi. Oke, tipe dari data itu sendiri. Jadi tipe dari data kita ada namanya mengenal kategori. Jadi tipe data dibagi dua dulu. Ada kategorikal, kemudian numerikal. Numerikal dibagi dua lagi, ada discrete sama kontinu. Kalau kategorikal itu ya contohnya kayak apa ya, kategori gitu. Misalnya contohnya ini ada merek mobil, contoh Audi, BMW, Mercedes, kemudian jawaban ya tidak gitu, itu kategorikal. Sedangkan kalau numerikal ada discrete dan continue. Kalau dia discrete, dia udah tetap nilainya, nggak berubah gitu. Sedangkan kalau continue dia dapat berubah. Misalnya kalau dia berat badan, kemudian saldo rekening gitu ya. Dan dalam dataset dapat berupa kategorikal atau numerikal. Nah, oke. Jadi kita lanjut lagi level dari measurement. Jadi ada dapat data dapat memiliki dua tingkat pengukuran. Mungkin udah sering mendengar juga ada nanti namanya pengukuran kualitatif dan kuantitatif. Kalau kualitatif dia menginformasikan atribut. Jadi hanya key-nya saja atau kayak apa atributnya kan tambahannya, tapi tidak menghitungnya.
Nah, dari pun ini dibagi dua lagi, nominal dan ordinal. Kalau nominal itu dia tidak dapat diletakkan secara urut, misalnya names, oke. Jadi dia nggak apa ya, nggak angka gitu. Kemudian ordinal, terdiri dari grup dan kategori dan yang diikuti strict order. Eh, Apa namanya, urutan yang ketat gitu, misalnya grade, nilai, misalnya bad, satisfy, good. Kemudian kita mengenal ada quantitative data, dia merupakan dibagi dua lagi, adalah interval dan rasio. Jadi kalau interval itu menampilkan angka tanpa memiliki true zero. Jika pada kasus ini the zero, nilai zero itu meaningless, nggak berarti. Kemudian rasio adalah represented by number dan memiliki true zero. Maksudnya apa sih true zero ini? Jadi misalnya kita ambil contoh uh, tentang temperatur. Nah, kita mengatakan misalnya 0 derajat Celcius atau 0 derajat Fahrenheit itu sebenarnya pada temperatur itu nggak ada artinya karena bukan 0 yang sebenarnya. Nah, temperatur 0 mutlak dalam Celcius adalah 273,15 derajat Celcius dan sedangkan pada Fahrenheit di 459 derajat Fahrenheit. Nah, dalam hal itu suhu atau temperatur harus dianggap sebagai data interval karena 0 tidak ada artinya. Namun jika kita menganalisis suhu dalam Kelvin atau temperatur dalam Kelvin, temperatur 0 mutlak adalah 0 Kelvin, 0 derajat Kelvin. Sehingga ketika kita tadi mengukur dengan Kelvin, kita dapat mengatakan nilai temperatur adalah rasio karena memiliki 0 yang sebenarnya, seperti itu ya. Nah, kemudian kita ada mengenal normal distribution. Jadi normal distribution menggambarkan titik data terdistribusi secara merata di sepanjang skala tertentu dan di mana sebagian besar data terakomodir menuju pusat. Distribusi ini adalah dikenal sebagai kurva Gaussian. Biasanya kalau distribusi normal ini ada jika data kita itu simetris, berbentuk lonceng atau bell curve, terpusat dan unimodal atau satu dia menuju pusatnya gitu ya. Dan kalau misal seperti ini, karena dia simetris, ini kita bagi dua, min, median, mode, nah yang akan kita bahas setelahnya ini berada di nilai yang sama gitu ya. Nah, sebagian besar pengujian itu membutuhkan data yang terdistribusi normal. Distribusi normal menggambarkan bagaimana titik data yang didistribusikan secara merata di sepanjang skala tertentu dan di mana sebagian besar data terakumulasi menuju pusat. Ini dia pusatnya. Distribusi ini juga sebagai kurva Gaussian ya, seperti dijelaskan sebelumnya. Measure of central tendency. The most popular adalah mean, rata-rata, median, dan mode atau modus. Kalau min rata-rata, lihat ini rumusnya, jadi kita menjumlahkan nilai semuanya dibagikan banyaknya data. Nah, tapi ini masalahnya atau kekurangannya, dia mudah terefek pada outliers. Misalnya dalam suatu kelas ada 10 anak, masing-masing anak misalnya dapat nilai matematika rentangnya 70-90. Tiba-tiba ada satu anak nilainya 10 gitu atau 15. Nah, otomatis min rata-rata itu nggak mendeskripsikan kelas itu karena sebenarnya kebanyakan anak atau 9 anak punya rata-rata yang lebih tinggi gitu ya. Makanya kalau kita ingin pakai measure of central tendency itu digunakan ada ketiga-tiganya gitu. Sedangkan kalau median adalah titik tengah dalam kumpulan data yang teratur, dikenal sebagai persentil ke-50. Jadi kita punya data yang no order, ya nggak berurutan, kita urutkan dulu secara apa? Kemudian setelah kita dapatkan data yang berurutan, kemudian kita lihat tengahnya. Kalau datanya ganjil ambil langsung, kalau datanya genap ya totalkan kiri kanan misalnya 45 bagi 2. Sedangkan modus adalah ya, nilai yang paling sering keluar, bisa secara kategorik ataupun numerik. Misalnya dalam suatu kelas atau dalam sekolah, nama apa yang paling
siswa yang memiliki nama yang sama itu namanya siapa gitu paling banyak. Nah gitu ya, seperti itu. Atau kalau misalnya tinggi badan gitu, yang paling banyak di tinggi berapa gitu. Nah kemudian ini adalah uh, pengukuran dari variability. Jadi ukuran variabilitas mengacu pada gagasan mengukur dispersi dalam data sesuai dengan nilai rata-rata. Nah, kita biasa ada 3 yang paling dikenal, ada the range, interquartile range, IQR, kemudian variance, and standard deviation. Kalau range itu gampangnya, kita data terbesar kurang data terkecil itu dia range 87. Misalnya dalam contoh ini ya. Kemudian interquartile range. Jadi interquartile range itu kita urutkan datanya, kemudian kita bagi dia uppernya misal yang 75% dari ini kan 0, 25, 50, 75, 100. Jadi 75 kurang 25 gitu. Dan biasa data ini diurutkan ya into ascending order. Nah, kemudian karena kita tadi udah itu, karena datasetnya terdistribusi, maka kita asumsinya itu interquartile range yang kita cari ini itu memenuhi interval dari nilai di mana kebanyakan atau majority ada di sana gitu di interval Q3 kurang Q1 ini. Nah, kemudian ada variance. Jadi variance itu nih rumusnya population variance, sample variance, itunya pun juga beda. Ini sigma, ini S. Kalau kita lihat dia mencari dengan cara nilai misalnya kalau X itu misalnya kita lagi berbicara sama berat badan atau tinggi badan, ya udah itu dia dibagikan rata-rata dari populasi. Misalnya orang Indonesia punya tinggi badan rata-rata 170, kita masukkan berarti 170 itu di average-nya. Kemudian misalnya tinggi orang itu misalnya 173 gitu loh. Nanti dikuadratkan, gitu juga untuk sampel sama. Kemudian, nah, kenapa kita squaring atau dikuadratin? Kita pertama ada dua tujuannya. Pertama, dispersion is non-negative. Dispersi itu enggak negatif. Jadi dengan cara kita squaring, maka kita menghilangkan kemungkinan negatif itu. Kemudian amplify the effect of large differences, meningkatkan efek dari perbedaan yang besar. Kalau misalnya 10 diskuadratkan 100, kalau 100 udah jadi 10.000 kan, jadi kayak diperbesar gitu. Namun kenyataannya untuk variance itu kan kita kuadratin, tapi kan itu berarti nggak menunjukkan kondisi sebenarnya kan. Jadi kita ada satu lagi namanya standar deviasi. Standar deviasi sebenarnya intinya variance yang kita akarin, udah situ aja. Jadi akar dari, nah itulah kita sebut si standar deviasi. Dan standar deviasi itu berarti nggak menunjukkan nilai yang sebenarnya gitu. Gara-gara karena udah kita kuadratin, kita akarin, kan harusnya sama ya. Aduh. Ya, misalnya ini X, ini Y gitu kan. Ini Y kan berarti frekuensi. Yang ini adalah nilai. Lihat di sini, kalau di sini kan mediannya lebih kecil daripada minnya. Nah, ini minnya lebih kecil daripada mediannya. Atau kalau misalnya kita acuan mediannya, median lebih kecil daripada min. Ini median lebih besar daripada min. Nah, seperti itu ya. Aduh, sorry kalau agak belibet. Nah, kita lanjutkan. Nah, coba kita lihat contohnya. Ada contohnya pemain basket ya di 2014-2015. Ini dia datasetnya. Pemain basket, pemain sepak bola. Jadi kalau kita lihat pada tabel ini, mungkin yang bisa kita
asumsikan saling berhubungan itu yang mana coba kira-kira kalau ditebak seperti itu? Nah, iya. Jadi dia hubungan antara tinggi badan dan berat badan ya. Nah, kalau kita lihat pun juga ini mencerminkan saling berhubungan dia. Positive relationship lah ya antara tinggi badan dan berat badan. Biarpun ada sedikit exception nih. Kemudian kita akan bahas mengenai covariance. Covariance adalah ukuran menunjukkan bagaimana dua variabel terkait. Covariance positif berarti variabel-variabel tersebut berhubungan positif. Kalau dia negatif berarti berbanding terbalik. Rumusnya ini. Jadi kita punya uh, independent variable X dan dependent variable Y. Nah, kalau independent dalam hal ini independent variabelnya berarti kan tinggi badan. Kalau dependent variable adalah misalnya berat badan gitu ya. Nah, ya udah, kalau nanti ditemukan dia positif berarti hubungannya berbanding lurus gitu ya. Namun kalau si covariance ini ada masalah dengan unit. Kan kita tadi tahu unit misalnya height itu misalnya cm, weight itu kilogram. Nah, kalau misalnya kita dapatkan nilai cov-nya, berarti nanti kan nilainya cm kilogram dong. Nah, dan ini nggak informatif. Nah, jadi caranya itu pertama-tama tampaknya covariance kita tadi bergantung pada besarnya variabel. Kalau misalnya unit metriknya diganti, sistem metriknya diganti misalnya untuk Amerika misalnya pakai fit gitu ya, covariance mungkin akan mengembalikan nilai yang berbeda dan ya berbeda. Jadi kalau misalnya sebelumnya kita lakukan pengukuran jadi agak rancu lah datanya gitu ya yang dihasilkan. Nah, maka adalah solusinya. Nah, solusinya adalah correlation. Jadi correlation itu membagi lagi si cov kita tadi, si apa namanya yang udah kita dapatkan tadi, si covariance kita tadi dengan si standar deviasi masing-masing variabel X dan variabel Y, sehingga akan mendapatkan unitless. Jadi nilainya antara 1 sama min 1. Kalau 1 dia positive correlation, kalau min 1 negative correlation atau berbanding terbalik, dan di antaranya itulah ya. Oke. Nah, jadi ini Spearman correlation. Jadi kalau Spearman correlation itu dikenal sebagai korelasi peringkat. Jadi dengan melupakan nilai variabelnya. Jadi nilai variabelnya nggak kita lihat dan hanya mempertimbangkan posisi relatifnya peringkat. Jadi data kita udah diurutkan terlebih dahulu kemudian diplotting itu intinya. Pearson correlation paling umum digunakan karena korelasi secara luas orang bisa menyebutnya korelasi saja. Ini hanya korelasi antara koefisien peringkat atau dalam istilah lebih sederhana korelasi antara position on the podium for height, position on the podium for weight. Kalau mau lebih lengkap mungkin boleh dicari lagi di internet ya. Correlation matrix. Nah, bagaimana cuman dua kan tadi kita bahas cuma dua variabel, tapi kita melihat semua variabel ya boleh pakai correlation matrix. Ini aku ambil contohnya dari pembahasan di kuliah. Waktu itu hubungannya mengenai properties dan material ukuran material yang digunakan gitu ya. Nah, ini dihubungkan ya semua correlation matrix seperti itu. Nah, kemudian apa itu probability distribution? Merupakan fungsi matematika yang secara sederhana menunjukkan atau memberikan informasi tentang terjadinya hasil yang mungkin berbeda dari suatu percobaan. Atau kalau kita mikirkannya itu melihat distribusi sebagai fungsi menunjukkan nilai yang mungkin atau suatu variabel dan seberapa sering mereka muncul. Jadi kita fungsi itu untuk mengetahui nilai yang mungkin muncul pada suatu variabel ataupun seberapa sering dia muncul. Ada banyak distribusinya ini yang mengikuti distribusi Bernoulli secara alami, ini dapat dilihat sangat banyak. Nah, intinya itu pertama-tama kita mulai fokuskan perhatian pada distribusi yang banyak digunakan. Nah, yaitu adalah distribusi normal. Di antara semua ini yang paling banyak adalah distribusi normal sebenarnya. Nah, kemudian kenapa distribusi normal? Karena dia mendekati berbagai variabel acak, distribusi rata-rata sampel dan ukuran sampel cukup besar, dapat dekat dengan normal. Semua statistik yang dapat dihitung adalah elegan, banyak digunakan analisis regresi, dan keputusan berdasarkan wawasan distribusi normal, memiliki rekam jejak yang baik.
Nih, dia normal distribution atau distribusi normal. Dia mirip bell ya memang ya, jadi disebut juga kurva bell atau bell curve. Kemudian paling sering atau yang paling umum yang akan ditemukan. Nah, ini dia n apa namanya? Distribusi dari mean, kemudian kuadrat dari variance. N itu adalah untuk normal. Distribusi normal adalah simetris dan median, mean dan modusnya sama sehingga tidak memiliki kemiringan. Atau secara garis besar semuanya itu ada di sini. Nah, si mean, median, mode kita. Ini untuk nyari P rumusnya ini. Kemudian ini untuk nyari Z. Standard normal distribution. The standard normal adalah kasus khusus dari distribusi normal memiliki mean 0 dan standar deviasinya 1. Setiap distribusi normal dapat distandarisasi menggunakan rumus ini. Kemudian ini ada binomial distribution. Digunakan untuk modelkan jumlah persen dalam sampel berukuran N yang diambil dengan penggantian populasi berukuran N. Sama seperti sama si normal, tapi ini dia kita pakai si sampel. Kemudian ada Poisson distribution. Jadi kita melihat distribusi hitungan berapa kali sesuatu terjadi. Kita beda ya sama sebelum-sebelumnya. Jadi bukan diparameterisasi oleh probabilitas atau percobaan, tetapi dengan tingkat rata-rata. Distribusi Poisson sangat berguna ketika mencoba menghitung kejadian selama periode waktu tertentu, mengingat tingkat kejadian yang terus-menerus seperti jumlah pasien yang akan diterima rumah sakit di unit gawat darurat dalam 1 jam. Oleh karena itu, kita dapat menganggap jenis distribusi sebagai probabilitas berapa kali satu peristiwa mungkin terjadi dalam jangka waktu tertentu. Nah, ini geometric distribution mah. Dia distribusi geometris atau distribusi binomial negatif. Jadi, menganalisis jumlah kegagalan sampai terjadinya R. Jadi tidak hanya satu doang ya. Jadi diparametrisasi dengan keberhasilan akhir P, bukan jumlah percobaan, karena jumlah percobaan yang gagal adalah hasilnya itu sendiri gitu ya. Cocoknya pertanyaan untuk si geometrik itu adalah berapa banyak yang berhasil untuk kalau yang binomial berapa banyak yang berhasil, untuk binomial negatif atau geometric distribution adalah berapa banyak kegagalan sampai sukses seperti itu. Kalau exponential distribution itu adalah memikirkan waktu hingga peristiwa atau waktu hingga kegagalan. Dimana contohnya kalau kita bus ya, jadi bus misalnya ada bus setiap 15 menit, maka distribusi eksponensial harus muncul dalam pikiran ketika waktu hingga peristiwa atau waktu hingga kegagalan. Nah, ya seperti itu. Ini adalah material source-nya dan ada reading source-nya. Bisa dibuka. Mungkin itu aja pembahasan kali ini. Thank you udah ngikutin sampai akhir. Kalau misalnya bermanfaat, kalian boleh tonton lagi ya biar ingat. Boleh juga subscribe. Kemudian ya, thank you and see you in the next video.